di banyaknya pengikut, banyaknya followers kalau sekarang. Ya. Banyaknya teman, banyaknya murid, banyaknya pengikut. Sebagian orang menyangka seperti itu. Sehingga yang mereka kejar apa? Yang mereka kejar adalah banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan murid, banyak-banyakan apa? Followers, ya. Banyak yang seperti itu. Fakhtar robihim, sehingga yang menyangka seperti itu akhirnya gurur. Gurur disebabkan oleh pengikut yang banyak itu. Apa yang diinginkan pengikutnya, apa yang disukai pengikutnya, itu yang dia jaga. Ya. Khawatir pengikutnya apa? Beda, ganti haluan. Ya. Tidak jadi mengikuti dia, mengikuti yang lain. Jadi mencari apa ya? Mencari atau menarik hatinya orang supaya tetap mengikuti dia, supaya tetap cinta kepada dia, ada urur, tertipu di situ. Wa za'ama akharun, dan sebagian orang lain itu menyangka bahwa kemuliaan itu bukan di banyaknya pengikut, tapi kemuliaan kedudukan manusia itu ada di banyaknya harta. Ada di banyaknya harta, ada di kesuksesan anak, ada di ya kemuliaan keluarga. Sebagian kayak gitu. Faftakharu biha, sehingga mereka membanggakan kekayaannya, membanggakan keluarganya, membanggakan anak-anaknya. Wa hasiba ba'dhum, sebagian orang lain itu beda lagi. Apa? Menyangka kemuliaan manusia, derajat manusia itu ada di bisa menguasai hartanya orang, bisa menguasai, mengendalikan orang. Entah mengendalikan hartanya, ya, mengendalikan apa gitu, milik orang lain. Bisa menguasai orang, ya, bisa mengendalikan banyak orang. Wa taqadat ta'ifatun ukhra annahu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdzirih. Sebagian orang lain punya sangkaan kemuliaan itu ada di dalam apa? Di dalam itlafil mal, hambur-hamburan uang, berfoya-foya. Pokoknya ya, yang malam ini, yang hari ini bisa ngabisin uang ya untuk ini, untuk itu, ya foya-foya. Berani mengeluarkan uang untuk apa? Untuk hambur-hamburan foya-foya tadi. Itu ada yang punya pemikiran kayak gitu. Oh, orang hebat itu orang yang tidak mikir kalau ngeluarin uang untuk ya, untuk berfoya-foya, untuk ya, beli apa, untuk ngapain, ya, tidak mikir, ya, tidak pikir panjang, tidak perhitungan. Ya. Sebagian ada yang punya sangkaan kayak gitu. Ketika sangkaan dan pemikiran orang yang macam-macam ini tentang kemuliaan dan kedudukan derajat manusia, ya, macam-macam pemikiran mereka. Ta'ammaltu fi qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Aku kok membaca dan merenungi firman Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang paling rajin istiqomah melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah apa saja dia jaga. Ya, muhafadzah ala awamir, muhafadzah ala ta'ah. Wajtinabun nawahi. Kemudian paling takut ketika maksiat, paling takut ketika melanggar
melanggar perintah Allah. Nah, ini adalah takwa. Aku dapati di dalam Al-Quran itu ternyata orang yang paling mulia dengan sebenar-benarnya kemuliaan di mata Allah, satu, atqakum, yang paling takwa, yang paling istiqomah melaksanakan ibadah, paling istiqomah melaksanakan taat, ya. Yang paling takut maksiat, yang paling jauh dari pelanggaran. Nah, ini orang yang paling mulia ternyata di Al-Quran menjelaskan kayak gitu. Bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling banyak tabungan di rekening, bukan yang paling banyak gelar jabatannya, bukan yang paling paling royal ya untuk ngambur-ngamburin uang, yang tidak takut ya untuk ngambur-ngamburin uang foya-foya, bukan itu ternyata. Ternyata kok sederhana ya, yaitu yang paling takwa. Sederhana di mata manusia, tapi takwa itu begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah taala mengatakan akramakum adalah atqakum. Ya. Artinya orang itu dengan takwa kepada Allah, muhafadzah ala ta'ah, muhafadzah ala tarkil mukhalafah wal ma'asi, ya. Mahma kanat haluhu huwa akramun nas. Artinya orang itu ketika dia menjadikan takwa nomor satu, menjadikan ya takwa kepada Allah, taat kepada aturan Allah Ta'ala, ini adalah nomor satu di hati dan pikirannya. Mahma kanat haluhu, model apapun keadaan dan kondisi orang ini, maka dia adalah orang yang terbaik di mata Allah. Dia adalah orang yang benar-benar mulia. Fakirun kana, maridun kana, dan semuanya. Ghaniyan au fakirun, sahihan am maridun. Dia orang yang sehat atau orang yang punya penyakit, pokoknya taat. Dia orang kaya atau orang fakir, pokoknya taat. Dia adalah orang yang mulia. Dia adalah orang yang mulia di mata Allah. Fakir tidak taat, tambah rusak. Ghani, kaya, dibarengi dengan taat. Ni'mal mal inda rajulis soleh. Sebaik-baiknya harta itu kalau ada di tangannya orang soleh. Ya, yunfik fi fisabilil khair. Dia infakkan, dia gunakan untuk di jalan yang baik. Itu sebaik-baiknya harta. Tidak mesti orang yang fakir itu lebih afdol. Ya, lihat fakirnya gimana. Ya. Fakir, sabar, taat, ikhlas, ridho. Ya. Ini luar biasa. Ya, di satu riwayat al-fuqara us-subbar julasa'ullahi yaumal qiyamah. Tapi fakir yang tidak sabar, fakir yang tidak taat, fakir yang sukhud, ya wis fakir sambat sana sambat sini, mengeluh sana mengeluh sini, nggak ada habisnya, ya. Nah, ini sebagaimana satu hadis, kadal faqru an yakuna kufra, ya. Jadi seperti itu bisa membuat orang itu jauh dari agama, kefakiran itu kalau orang tidak sabar. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, ini adalah dasar kemuliaan manusia. Siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, keadaan apapun, kondisi apapun yang ada sama seseorang, ketika dibarengi dengan takwa, maka itulah yang menjadi apa? Kemuliaan manusia. Fakhtartu taqwa wa taqattu anal Qur'an haqqun shadiqun wa dhannuhum wa husbanuhum kulluha batilun zahil. Sehingga yang aku pilih, yang aku tekuni ya di masa hidupku ini adalah takwa. Tidak ngurus yang lain. Yang penting yang saya dulukan takwa. Karena takwa nomor satu. Kenapa? Karena kemuliaan sejati ada di sini. Wa taqattu, dan aku yakini bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin keliru. Tidak mungkin salah, pasti benar Al-Quran. Ketika Al-Quran menginformasikan seperti itu, in akramakum indallahi atqakum, berarti itulah yang benar. Pemikiran dan sangkaan, keyakinan yang lain
yang tidak sama, tidak sesuai dengan Al-Quran, itu dipastikan salah, pasti keliru. Nah, tapi gini, orang itu ya, masalahnya kadang menyangka takwa itu tempatnya di masjid toh. Takwanya cuma takwa itu orang yang ke masjid terus ada takwa. Orang yang ke musola terus takwa. Loh, takwa itu tempatnya di mana? Dimanapun enggak. Ittaqillah itu kunta. Di pasar ya ada ketakwaan di situ. Di lapangan ya ada, di jalan raya ya ada takwa di situ. Di masjid iya, ya, di luar iya. Bukan takwa itu kita kalau takwa itu harus ke masjid terus loh. Takwa itu di mana-mana. Kalau takwa cuma di masjid, akhirnya di luar masjid tidak ada takwa. Terus tambah salah semuanya ini. Jadi takwa itu ittaqillah haitsuma kunta. Jadi dimanapun kamu berada, ya itu harus takwa. Artinya takwa itu berhubungan dengan amr dan nawahi, dengan awamir dan nawahi, perintah dan larangan Allah yang ada di aturan syariat itu diterapkan dimanapun kapanpun. Kita tidak pernah terlepas. Orang mukallaf tidak akan terlepas dari apa? Awamir wan nawahi. Kecuali majanin, wasibyan, ya, ghairu mukallafin ini apa? Tidak terikat dengan awamir wan nawahi. Ketika definisi takwa itu berhubungan dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, maka para mukallaf dimanapun kapanpun terikat dengan aturan takwa. Bukan berarti orang yang jarang ke masjid, ya lebih banyak di pasar atau lebih banyak di jalan, ya itu tidak lebih baik dari orang yang lebih sering ke masjid. Bukan berarti seperti itu. Ya, jadi mizannya itu takwa itu ada di setiap diri seseorang. Ya, dimanapun orang itu bergelut di dalam kehidupannya, dimanapun dia ya banyak bertempat di situ, ketika dia istiqomah memegang takwa ini, ya disitulah kemuliaan.